Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic saya apa seperti mic ini? Enggak kan? Lebih jelas kan? Enggak gitu jelas tapi saya paham. Ini tadi bergema ya. Kalau saya enggak ya, jelas ya. Baik. Ada orang sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Sembuh, katakanlah sembuh ya atau bangun. Kemudian sakit lagi, gitu kan? Kira-kira begitu. Kemudian katanya ketika sakit itu dibawa orang, dibawa kemana gitu. Baik. Kalau sakit yang terkait dengan kemungkinan sakit spiritual atau sakit gaib memang iya begitu. Tapi kalau sakit fisik ya tadi seperti doa kita tadi ya. Jadi jangan ya boleh saja dibacakan Fatihah atau apa 3 trikul itu ya, kemudian ayat kursi boleh saja. Tapi kalau sakit fisik Nabi SAW memberi itu doa Allahumma rabban nas itu, kemudian bismillah, kemudian a'udzubillahi itu tadi yang kita baca tadi. Nah, alhamdulillah kalau sampean sudah berani melakukan itu, dan alhamdulillah juga cocok, moga-moga ya. Akhirnya sampai sekarang masih hidup sembuh. Tapi ketika sudah sadar itu ditanya, ternyata dibawa orang kan gitu ya. Ya memang ini sering. Saya dapat cerita dari ayah saya sendiri dulu, bahwa orang yang sakit itu jika ada yang ngajak, ada yang nawani ngombe, menawari minum atau pokoknya diajak enak-enak, itu gangguan setan. Saya tidak pernah mengalami memang mengalami sakit pernah, tapi seperti itu dulu waktu anak-anak masih muda itu saya pernah sakit, dan bukan dibawa tapi diajari bahasa. Banyak bahasa saya bisa, alhamdulillah sampai sekarang bisa banyak bahasa, ada 8 bahasa insyaallah. Tapi yang paling berkesan adalah bahwa ketika sakit kemudian mendapatkan mimpi merasa ketemu Nabi, ya itu bagus itu. Tapi kalau ini kan merasa diajak orang kan, tergantung itu yang ngajak siapa, orang siapa, kemudian diajak kemana, itu tentu kemungkinan memang korin. Kalau menurut ayah saya memang kemungkinan adalah setan, lebih banyak kemungkinan setannya daripada malaikatnya, kecuali orang baik, sangat baik ya mungkin malaikatnya. Tapi yang gaib itu adalah 2 ini kan, malaikat dan setan. Jika diajaknya kemudian diiming-imingi apa gitu, kemungkinan adalah setan. Tapi kalau diajak wirid lain, itu diajak baca Quran itu pasti malaikat. Nah, tergantung. Ada orang yang biasa baca surat Al-Mulk misalnya, kemudian waktu sakit itu didatangi ya cahaya atau apa gitu, kemudian disuruh baca Al-Mulk, ada. Tapi yang terpenting adalah mari kita perbaiki track record kita. Sebab track record kita tuh rekam jejak kita tuh, atau sekarang istilah apa? Jejak digital ya. Jejak digital sekarang ada jejak kita. Sebenarnya di ranah spiritual tuh ada juga jejak digital, tapi istilahnya bukan jejak digital, pokoknya laku spiritual kita perbaiki. Diminta atau tidak diminta, perilaku kita inilah yang akan menentukan nanti bagaimana. Jadi menurut Al-Quran dan juga banyak sekali hadis bahwa orang itu akan wafat sesuai dengan kelakuannya. Itu aja, tolong ini dicatat. Maka kita harus waspadai diri kita untuk mengawasi diri sendiri, jangan sampai kita berperilaku yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam ya kenistaan. Gitu nggih? Kemungkinan adalah setan. Tapi saya kan sampean belum menceritakan diajak kemana, siapa yang ajak, bagaimana yang ajak kan. Kalau tahu hampir
Ibunya sudah wafat atau masih hidup? Sudah wafat. Tapi sekarang dia masih hidup. Ya alhamdulillah.